Perkenalkan, nama saya Alfian Yosef, NIM 2003 02 0065, kelas 1C semester 1, jurusan Ilmu Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi tugas review buku ke-13 mata kuliah pengantar sosiologi. Apakah sosiologi telah berkembang? Seharusnya jelas bahwa dalam berbicara tentang kemajuan disipliner, tidak dibuat asumsi tentang kemajuan masyarakat karena kedua penilaian tersebut melibatkan kriteria yang berbeda. Jadi sementara kemajuan disiplin merujuk pada kemajuan dalam pemahaman, kemajuan masyarakat akan melibatkan penerapan kriteria moral dan karenanya penilaian tentang kebaikan, keadilan, dan kesetaraan. Sosiologi makan saling makan. Asumsi bahwa sosiologi bersifat kumulatif dan progresif adalah karakteristik dari kebanyakan pengajaran dan penelitian. Tetapi klaim semacam itu diragukan karena prestasi umumnya diberikan untuk pekerjaan yang dianggap asli, meskipun penilaian tersebut bersifat subjektif dan semakin mudah untuk membuat semakin sedikit orang yang mengetahui sejarah disiplin ilmu tersebut. Selain itu, fakta bahwa perubahan masyarakat membuatnya mudah untuk menghasilkan temuan yang tampaknya baru, meskipun menghasilkan data baru tidak setara dengan menambah pemahaman sosiologis. Disiplin dilumpuhkan oleh prevalensi kekeliruan kata terbaru ditambah dengan efek kesegaran dan pendeknya memori sosiologis. Sosiologi terjebak dalam semacam gordok abadi karena apa yang tampak seperti kemajuan sebagian besar terdiri dari daur ulang perspektif lama, tetapi sebagian besar dilupakan. Hal ini terjadi karena selain ketidaktahuan tentang sejarah, disiplin ilmu, spesialisasi yang berlebihan telah mengakibatkan kurangnya ikutan bersama kolektif, itu materi yang diketahui oleh hampir semua sosiolog. Peningkatan pesat dalam buku dan jurnal telah mempercepat balkanisasi atau dekomposisi disiplin ilmu ini dengan memperluas perbatasan dengan mengorbankan inti yang membuatnya semakin tidak koheren. Pada saat yang sama, disiplin tersebut telah tunduk pada pengaruh mode sehingga cenderung mengimpor perspektif teoritis yang meragukan sambil secara aktif mengekspor seluruh mata pelajaran. Telah dikemukakan bahwa karena sosiologi tidak dapat dideskripsikan sebagai ilmu, maka tidak realistis mengharapkannya untuk maju. Sementara ada orang yang menolak gagasan kemajuan itu sendiri sebagai konstruksi sosial. Namun ada juga yang percaya bahwa itu sudah berkembang. Tapi kemajuan membutuhkan kemajuan yang dibuat dalam pengetahuan inti dari disiplin ilmu, bukan di perbatasan di mana data baru dikumpulkan. Sosiologi mengabaikan masalah untuk topik menjadi kemajuan. Dalam cara ilmu pengetahuan alam, ini juga berarti bahwa para sosiolog yang memegang pendapat ini tidak akan lagi berada dalam posisi untuk melihat diri mereka sebagai mendapatkan suatu derajat keabadian betapapun
kecilnya dari membantu disiplin untuk maju. Akibatnya, orang berasumsi bahwa mereka berhasil menemukan sumber motivasi lain yang mungkin lebih terkait erat dengan kemungkinan lain yang diuraikan sebelumnya. Jika disiplin sosiologi ingin maju, maka diperlukan sarjana. Jika tidak, lebih dari peneliti. Sementara penelitian melibatkan pengumpulan dan analisis data. Beasiswa melibatkan pencarian hubungan antara barang-barang data dan terutama berusaha membangun jembatan antara teori dan temuan penelitian dalam mencari penjelasan. Beasiswa tidak hanya terancam oleh penekanan saat ini pada penelitian, tetapi juga oleh peningkatan terkait dengan spesialisasi, karena beasiswa memerlukan panutan dari badan data yang tampaknya tidak terkait, baik dalam cabang sosiologi yang berbeda dan antara sosiologi dan disiplin terkait. Oleh karena itu, para sarjana adalah generalis sosiologis. Untuknya, kata sifat atau frasa kata sifat yang memenuhi syarat tidak dapat diterapkan. Kata kunci beasiswa sebagai mencari generasi, sebagai pertanyaan interdisipliner, sarjana sebagai generalis, sarjana sebagai sosiolog yang menangani masalah inti tempat lain. Oleh karena itu, beasiswa berbeda dari penelitian. Tentu saja orang masih dapat menggunakan frase meneliti topik untuk merujuk pada belajar dan membaca. Namun bagi kebanyakan akademisi, melakukan penelitian biasanya memiliki arti yang agak berbeda. Itu berarti pengumpulan dan analisis data. Seringkali, jika tidak selalu, data yang baru dibuat. Yang juga penting adalah bahwa kegiatan ini biasanya didanai dari luar. Beasiswa di sisi lain dapat dilakukan tanpa dana eksternal, karena yang paling dibutuhkan oleh akademisi sebagai sarjana bukanlah uang yang lebih banyak daripada waktu. Sayangnya, kritisisasi penelitian telah mencapai intensitas sedemikian rupa sehingga semakin tidak mungkin akademisi akan dipromosikan atau bahkan dipekerjakan, kecuali ada prospek yang kuat untuk memperoleh dana penelitian, karena ini sebenarnya telah menjadi mahar yang semakin diminati oleh universitas seiring harga untuk jabatan tetap.